wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anindya Krisnawardini. Saya dosen dari Politeknik Rukun Abdul Luhur di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Sejak tahun 2021 saya bergabung di Politeknik Rukun Abdul Luhur. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah komputer, yaitu sistem informasi. Bidang keilmuan ini sangat relevan dengan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan karena perkembangan pelayanan kesehatan saat ini telah bertransformasi ke arah digital melalui penerapan rekam medis elektronik, lalu sistem informasi manajemen rumah sakit, serta berbagai teknologi kesehatan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma pemrograman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat karena menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami logika pemrograman dan pengembangan sistem informasi kesehatan. Mata kuliah algoritma pemrograman membekali mahasiswa agar mampu berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan algoritma, serta mampu mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman sebagai dasar pengembangan sistem informasi rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam setiap proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. CPL mata kuliah algoritma pemrograman adalah mahasiswa mampu menyusun perancangan sistem informasi di fasilitas kesehatan. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian dijabarkan kembali menjadi sub CPMK yang disusun dalam 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman meliputi CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma pemrograman serta representasi algoritma sebagai dasar penyelesaian masalah pada sistem informasi kesehatan. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menyusun algoritma menggunakan tipe data, pseudocode, dan flowchart untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sederhana di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan sintaks dasar dan struktur program yang benar. Dan CPMK yang keempat serta kelima, mahasiswa mampu mengembangkan program menggunakan struktur percadangan, perulangan, algoritma sorting, serta algoritma searching sebagai dasar pengembangan sistem informasi kesehatan. Bahan kajian yang dipelajari selama 1 semester meliputi konsep dasar algoritma dan pemrograman, pengantar algoritma, pengantar pemrograman, bentuk-bentuk algoritma, tipe data, flowchart, implementasi algoritma dalam flowchart, pengantar pemrograman PHP, implementasi algoritma dalam PHP, pembuatan program sederhana, lalu algoritma pengambilan keputusan, algoritma pengulangan, dan algoritma sorting, serta algoritma pencarian data. Sebagai referensi utama, saya menggunakan beberapa buku algoritma dan pemrograman, diantaranya karya Henry Sismoro, Karumanci, serta Korman. Selain itu, saya juga memanfaatkan berbagai referensi terbaru berupa jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan. Melalui proses delivery tersebut, diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual yang kuat sebagai bekal untuk mengikuti tahapan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah tahap interaction, yaitu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah student centered learning.
sehingga mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan berperan aktif dalam membangun pengetahuan serta menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, praktikum, studi kasus, serta project-based learning. Pada beberapa materi, mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah algoritma, lalu membuat flowchart, mengimplementasikan program menggunakan PHP, hingga menyelesaikan studi kasus sederhana yang berkaitan dengan pengolahan data pada bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan media berupa Learning Management System kampus melalui link tapunlearn.poltekun.ac.id serta berbagai perangkat lunak seperti SAM, Notepad++, dan bahan presentasi sehingga mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengikuti praktikum, dan memperoleh umpan balik secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah tahap assessment. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian dilaksanakan melalui keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, penyelesaian tugas, dan praktikum hasil proyek, UTS, serta UAS. Seluruh indikator penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan sehingga proses evaluasi berlangsung secara terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa. Aspek assessment ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Indikator penilaian antara lain indikator kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian proses pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan pendekatan Delivery Interaction and Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman yang dilaksanakan secara rutin di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sehat semua? Sehat. Sudah pada makan siang? Sudah. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan mengajar mata kuliah algoritma pemrograman dengan materi pengantar algoritma. Nah, di sini ada yang tahu mungkin teman-teman apa sih algoritma itu? Ya. Langsung mulai apa sih? Pernah dengar gak sih teman-teman tentang apa itu algoritma? Mungkin pernah mendengar, hanya mendengar saja tapi belum tahu apa itu algoritma, hanya pernah dengar. Masih bingung ya? Ya kan? Nah, oke, berarti ini saya ada contoh algoritma, bisa dilihat pada video. Nih, algoritma membuat mie instan. Nah, ini yang pertama ada siapkan panci isi, yang kedua masukkan air mineral ke dalam panci, yang ketiga ada masukkan ke dalam panci yang telah terisi air, lalu direbus hingga matang, ya kan? Nah, ini ada videonya, jadi air yang dimasukkan ke dalam panci, ya kan? Lalu direbus, itu sambil direbus ya kan? Terus dimasukkan minyak. Nah, lalu tiriskan mie yang telah direbus. Nah, di sini hati-hati, biasanya kecemplung ya kan? Nah, itu teman-teman bisa tiriskan terlebih dahulu, lalu biasanya dicampurkan bumbu-bumbunya, ya kan? Bumbu-bumbu, lalu kita aduk pakai es batu.
berdasarkan contoh dari algoritma, kira-kira algoritma itu apa sih? Urutan, ya kan? Nah, oke, dari teman-teman berarti udah mulai paham. Dan jelas algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah dalam apa itu yang disusun secara sistematis dan logis. Contoh yang nggak logis, contoh minyak tadi langsung dituangkan ke panci tanpa ada airnya, itu kan nggak logis. Menyelesaikan langkah-langkah juga tapi langkahnya nggak logis, nah itu berarti tidak bisa disebut algoritma. Nah, di sini ada contoh juga bagaimana cara menukar gelas kopi dan teh. Oke, ada yang bilang tambah gelas, ya kan? Nah, berarti makanya kayak gini algoritmanya, ya kan? Kita punya siapkan gelasnya dengan C, ya kan? Lalu ditukar tehnya ke C, kopi ke gelas teh, ya kan? Nah, apa itu? Habis itu yang ada di gelas C pindah ke kopi, otomatis gelasnya langsung bertukar. Nah, itu kan ada tambahan tempat, ya kan? Itu kan out of the box, tergantung pola pikir kalian, ya kan? Nah, itu sebagai contoh dari algoritma kata penyelesaian masalah logis. Nah, contohnya nggak logis gimana kalau dalam kasus ini? Dibuang atau diminum dulu, ya kan? Nah, itu kan contoh-contoh yang nggak logis, berarti itu disebut bukan algoritma karena tidak menyelesaikan masalah secara runtut dan logis. Nah, manfaat belajar dari algoritma sendiri adalah memperkuat cara berpikir kalian agar dapat menyelesaikan sebuah masalah, lalu ada memperkuat analisis ketika pembuatan program, dan memperluas space berpikir kalian. Contohnya kayak tadi, oh berarti harus ada tambahan gelas C, ya kan, untuk menukar teh sama kopi tersebut. Struktur dasar algoritma itu ada 3, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah runtunan. Nah, contoh yang runtunan itu kayak yang tadi gelas teh sama kopi, itu kan harus dikerjakan secara urut. Kalau seandainya kita kerjakannya nggak urut kan otomatis nggak bisa, ya kan? Contoh dari gelas teh langsung dituang ke kopi, ya kan? Otomatis bercampur, nggak terpisah kayak gitu. Itu kan nggak urut, makanya kalau algoritma yang seperti ini itu dinamakan algoritma runtunan. Ada juga, nah, yang kedua ada pemilihan atau selection. Di sini ada if dan then. Jika terjadi sesuatu maka akibatnya apa? Itu adalah contoh pemilihan atau selection struktur algoritma. Di sini contohnya, jika air di dalam panci mendidih, maka matikan api kompor. Kira-kira kalau api airnya belum mendidih dimatikan nggak? Tidak. Jadi ada kondisi tertentu, ya kan? Nah, itu yang disebut algoritma selection. Selain itu ada juga contoh lagi, if suhu ruangan di atas 50 derajat, maka bunyikan alarm tanda Breyer. Jika seandainya suhu masih belum 50 derajat, maka bunyi alarmnya menyala nggak? Tidak, ya kan? Ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu itu yang disebut algoritma selection. Lanjut, pengulangan. Ada juga struktur algoritma, yaitu algoritma pengulangan. Contohnya di sini ada di gambar, ya. Ada sebuah sirkuit mobil. Nah, di sini mobil-mobil peserta harus mengelilingi lintasan sirkuit berkali-kali sesuai yang ditetapkan dalam aturan lomba. Nah, siapa yang mencapai garis akhir paling cepat dialah yang menang. Jadi kayak kalian ketika lomba lari, ya kan, harus melingkari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali selesai keliling, nanti tiba-tiba kalian udah selesai, yaudah yang pertama selesai itu yang menang, ya kan, kayak gitu. Nah, algoritma pengulangan yang dimaksud itu harus ada titik akhirnya. Contohku nggak ada perintah berapa kali harus berakhir, itu belum termasuk algoritma pengulangan. Harus selesai, muternya berapa kali dan sebagainya, itu harus selesai.
yang disebut algoritma pemrograman. Sampai sini aja yang mau ditanyakan atau masih bingung teman-teman? Saya mau tanya. Iya. Contoh algoritma di bidang kesehatan. Oke, contoh algoritma di bidang kesehatan. Nah, ini kalian kan bidang rekam medis ya, teman-teman ya. Ada yang pernah sakit atau periksa ke dokter atau ke rumah sakit? Ada yang pernah? Nah, hal pertama ketika kalian datang yang ditanyain apa ketika sampai ke tempat praktek atau ke dokter praktek atau ke rumah sakit, apa yang pertama kali ditanyain? Keluhan, terus yakin keluhan, identitas. Nah, yang betul itu yang pertama biasanya kan ditanyakan identitasnya dulu. Tujuannya kalian datang ke sana itu kan mau periksa, ya kan, mau ketemu dokter, konsultasi, periksa, lalu pulang mendapat obat. Nah, contoh algoritma yang berarti adalah mulai dari awal kalian datang pertama kali apa itu ditanyakan identitasnya. Kalian harus menunjukkan identitas, entah itu KTP ya kan, atau bahkan nomor rekam medis yang kalian sudah punya. Misalkan di rumah sakit tersebut kalian sudah pernah periksa. Lalu yang kedua, kalian pasti akan ditanyain keluhannya apa, ya kan? Untuk menyesuaikan, misal kalau di rumah sakit kebutuhan siapa, ya kan? Masa sakitnya misal sakit batuk, ya kan? Tapi ke spesialis apa dan sebagainya kan nggak nyambung, makanya itu ditanyain dulu. Yang urutan yang ketiga selanjutnya kalian disuruh menunggu antrian biasanya ya kan, lalu habis itu baru periksa. Setelah periksa kalian konsul, kalau mendapat obat maka kalian selanjutnya harus ke apotek ya kan, atau farmasi, atau bisa juga menunggu di situ. Biasanya kalau dokter praktek mandiri menunggu langsung dikasih obat ya kan. Setelah selesai baru kalian pulang. Nah, itu kan langkah-langkah urutan. Mungkin selama ini kalian masih nggak sadar kalau apa yang kalian lakukan itu adalah contoh dari algoritma, ya kan? Algoritma apa? Saya mau periksa, ya kan? Bidang kesehatannya saya mau periksa, ya udah periksa. Atau sebagai perekam medis juga gitu, pasti ada urutan-urutannya ketika kalian, misal kalian besok nanti di bidang pendaftaran, bagian pendaftarannya pasti ada urutan SOP-nya. Pertama pasien datang di apakah pasien datang langsung kita ke ruang dokter? Enggak, kan dokternya bingung ya kan, ini pasiennya siapa, identitasnya mana, dan berkasnya mana, nggak ada. Maka dari itu ada yang dinamakan alur-alur algoritma. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sudah paham? Oke, sudah paham. Ya, sudah paham. Terima kasih untuk materi pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas materi berikutnya, yaitu pengantar pemrograman. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah menyaksikan dokumen proses pembelajaran tersebut, dapat dilihat bahwa setiap tahapan pembelajaran telah dirancang dan dilaksanakan secara terencana, sistematis, serta berorientasi pada ketercapaian-capaian pembelajaran mahasiswa. Sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa proses pembelajaran merupakan sarana untuk membentuk lulusan yang kompeten, profesional, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Demikian pemaparan dan dokumentasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.